mengisahkan tokoh-tokoh inspirasi, informatif, dan tentunya seru. Penasaran kan? Jangan skip tonton sampai habis. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Pasti kalian pernah tahu dong kisah cerita dari Ashabul Kahfi. Penasaran kan? Yuk, let's check this on watching. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap selama 309 tahun bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kekejaman dari Raja Dicyanus. Siapa Raja Dicyanus? Penasaran kan? Jangan skip tonton sampai habis. Raja Dicyanus adalah seorang raja Romawi. Ia menganggap berhala adalah sebagai tuhannya. Raja Dicyanus berkuasa atas kota Tarsus yang berkuasa pada tahun 249 sampai 251 Masehi di Efesus, yang dilansir sebagai tempat gua Ashabul Kahfi, teman-teman. Raja Dicyanus dikenal sebagai raja yang kejam. Ia mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Suatu hari, raja mendengar ada pemuda-pemuda bangsawan yang tidak mau menyembah berhala. Lalu raja pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa pemuda-pemuda bangsawan tersebut ke istananya. Setelah sesampainya di istana, pemuda-pemuda tersebut ditanya oleh sang raja. Sang raja pun bertanya, "Mengapa kalian semua tidak mau menyembah berhala?" Lalu pemuda-pemuda tersebut menjawab, "Hamba hanya ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang raja pun memberikan tawaran berupa kenikmatan, tahta, harta, dan jabatan kepada pemuda tersebut untuk meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pemuda-pemuda tersebut enggan untuk menerima tawaran dari sang raja tersebut. Sang raja pun murka, teman-teman. Luar biasa kan, teman-teman, betapa besarnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai mereka menolak tawaran dari sang raja. Lalu mereka memutuskan untuk meninggalkan kota dan melarikan diri ke sebuah gua yang ada di Gunung Tikayus, tidak jauh dari tempat tinggal mereka, teman-teman. Saat menuju perjalanan menuju gua, pemuda-pemuda tersebut bertemu dengan seorang pengembala dan seekor anjing yang memiliki keimanan yang sama. Lalu pengembala tersebut memutuskan untuk ikut bersama pemuda-pemuda bangsawan tersebut ke dalam gua, teman-teman. Menurut sejarawan Islam, diduga 7 pemuda tersebut bernama Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, Talika, dan seekor anjing yang bernama Kitmir, teman-teman. Di dalam gua mereka bisa berdoa dan beribadah secara bebas dan leluasa. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perlindungan agar terhindar dari kekejaman Raja Dicyanus, teman-teman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka dan menidurkan mereka selama 309 tahun. Diperkirakan tertidur lama, para pemuda tersebut terbangun karena mendengar seseorang yang sedang membuat kandang di dekat gua mereka. Lalu mereka terbangun dengan wajah yang berseri-seri, dan di salah satu mereka ada yang bertanya sudah berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Ada yang menjawab 1 hari atau setengah hari, dan juga ada yang menjawab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu, teman-teman. Salah satu dari mereka keluar untuk mencari makanan dan memastikan keadaan kota, teman-teman. Saat di perjalanan, pemuda tersebut melihat keadaan kota berubah dan juga banyak orang yang sudah beriman. Dan pada saat itu orang-orang di sekitarnya nih, teman-teman, banyak melihat tatapan yang aneh gitu ke pemuda tersebut. Aneh mungkin dari cara berpakaiannya, teman-teman.
Pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka tidak hidup lagi di zaman masa Raja Dicyanus, melainkan Raja Romawi yaitu Theodosius II yang berkuasa pada tahun 408 sampai 450 Masehi, teman-teman. Raja pun tersentuh atas kehadiran mereka. Tak berselang lama kemudian, ketujuh pemuda tersebut pun wafat, teman-teman. Dan Raja Theodosius pun mengabadikan jenazah mereka, teman-teman. So, gimana teman-teman? Seru kan? Bila kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe juga yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis dan aku perlu support banget kalian, dukungan kalian. Karena biar aku semangat lagi, biar bikin konten-konten yang inspirasi dan bermanfaat.